gue narkoba cuy. Beberapa dari kalian mungkin yang seperti gue, tapi mungkin banyak dari kalian pada umumnya itu tidak mengenyam edukasi atau pendidikan seperti yang gue jalani gitu. Nah, jadi gue itu adalah anak yang terlahir dengan disleksia. Nah, kalau kalian penasaran disleksia itu apa, kalian sebenarnya bisa searching lebih lanjut di Google gitu ya. Nanti di sana pasti banyak informasi mengenai apa itu disleksia, dan mungkin bagi kalian yang suka nontonin channelnya Deddy Corbuzier mungkin juga udah paham mengenai disleksia gitu ya, mungkin ya, karena mungkin Deddy Corbuzier juga kan bilang dia tuh disleksia kan, dan beberapa hal yang ya kita biasa sebut mungkin bagi anak-anak disleksia tuh kebiasaan kita lah gitu, keinian kita gitu loh. Kayak misalnya salah satunya adalah gak suka kerumunan, jadi cocok nih saat pandemi gini nih, ansos gitu kan. Tidak gampang berteman, tapi bukan dalam hal yang negatif, melainkan positif, karena kita itu tidak gampang berteman. Jadi kita tuh sangat-sangat selektif dalam memilih teman gitu loh. Tapi sebenarnya lebih sering kita itu tidak dapat teman sebenarnya gitu ya. Nah, ini makanya gue akan sedikit cerita ke kalian, sehingga bagi kalian yang merasakan hal serupa mungkin bisa berbagi juga nih ceritanya kepada teman-teman yang lain. Nah, jadi gue itu ketahuan disleksia itu pada saat gue sudah umur berapa ya? Udah mau SMP gitu. Nah, jadi gue tuh ketahuan disleksia kelas 4 kelas 4 kelas 5 deh gitu. Nah, dan dari sekolah umum itu gue langsung dipindahkan ke sekolah dulu tuh namanya SD khusus, sekolah dasar khusus. Nah, dulu itu SDK itu erat hubungannya dengan SLB. Bukan hubungan sih, tapi dikait-kaitkan dengan SLB, sehingga itu menjadi suatu menyebabkan trauma masa kecil juga sih gitu, dan suatu aib masa kecil sebenarnya. Karena saat itu gue berpikir gue itu sekolah di SLB karena ya orang tidak awam dengan sebutan SDK kan. SD khusus tuh yang kayak gimana, Vin? Ya SD khusus yang memang isinya itu murid-muridnya tuh ada yang aneh. Ya gue kan sebagai anak kecil kan saat itu masih SD, gue ya kayak merekam apa yang benar-benar terjadi kan. Yang gue lihat teman-teman gue yang mungkin dia ADHD, terus habis itu ada yang autis juga kan, kita disatukan gitu. Jadi gue bilang aneh kan, karena kan gue belum mengerti betul tentang psikologi dan lain-lain, sehingga gue menyebutnya dengan kata aneh gitu ya. Dan sekali lagi gue masih kecil saat itu, dan tidak ada dosa lah untuk mengatakan aneh, karena ya gue belum tahu, gue belum paham. Even gue ada di lingkungan itu, gue pun gak paham gitu loh. Karena kan orang tua gue juga bilangnya ini SD biasa kok, ini sekolah biasa, tapi kamu di sini lebih diperhatikan, seperti itu. Well, itu betul karena memang gue sangat-sangat diperhatikan oleh guru-gurunya di situ. Tapi jadinya orang di circle gue yang di luar, outsider daripada sekolah dasar gue itu, menyebut ya sekolah gue tuh aneh dan mungkin ya mirip-mirip seperti SLB. Sebenarnya malah SLB itu kan jauh dari itu teman-teman sebenarnya. Jadi SLB tuh bukan tempatnya anak-anak yang berkebutuhan khusus secara ya lu tau lah, tapi berkebutuhan khusus yang bener-bener spesial gitu loh. Jadi SLB tuh jauh banget. Gue itu ya udah biasa aja gitu, bisa menerima lah gitu. Ya udahlah, bodo amat gue dibilang di SLB atau gimana, yang jelas nih sekolah nih oke lah gitu. Dan gue betah di sini. Buat SD terus di situ sampai lulus, dan gue SMP lah, ya kan. Gue itu masuk ke SMP umum, dan SMP gue itu adalah sebutannya tuh Lab School Bangka kalau nggak salah dulu tuh sebutannya. Nah, SMP gue itu kenapa disebut Lab School Bangka, karena rata-rata yang ke situ itu adalah siswa-siswi yang ditolak di lab school gitu. Nah, kebetulan ownernya itu adalah dulunya itu adalah salah satu pendiri lab school gitu loh, yaitu adalah Profesor Arif Rahman. Nah, jadi gue itu bener-bener seumum-umumnya itu sekolah bener-bener yang tidak ada cap khususnya lagi, tapi menerima orang-orang inklusi, dan gue termasuk ke salah satunya. Bayangin dong,
anak disleksi itu tidak terlihat inklusivitasnya mungkin ya sebutannya, mungkin bener gak? Kalau salah tolong dikoreksi ya. Tapi gue harus dicap sebagai anak inklusi sehingga saat ada pembelajaran metodenya itu sedikit berbeda dan sedikit lebih diperhatikan, dan hal itulah yang membuat gue menjadi orang yang tersorot setiap pelajaran. Bukan karena gue ganteng, bukan karena gue tajir, bukan karena gue apa-apa yang bisa dibanggakan, tapi karena gue terlihat seperti anak inklusi saat gue belajar, tapi terlihat seperti anak baik-baik saja saat gue bersosial di luar pelajaran, terutama untuk mata pelajaran yang bersifat angka, yang ada angkanya gitu. Bersifat angka apa sih yang ada angkanya? Yaitu seperti matematika gitu ya, dan fisika. Waktu itu kan SMP itu kita sudah suruh belajar fisika dan biologi kan gitu loh. Belum ada yang suruh milih salah satu gitu, belum ada kayaknya deh. Jadi belum ada yang milih. Maksud gue kita masih diajarin fisika sama biologi gitu ya, karena belum ada penjurusan kalau nggak salah ya. SMA baru ada. Nah, terus gue ya sedikit malu teman-teman, dan gue minder gitu loh. Setiap kali contohnya ya, gue itu pernah suka sama nih cewek nih gitu. Tapi ya dia kan satu kelas sama gue gitu. Dan gue ada usaha untuk nembak, pasti ada ya, kalau nggak ada nggak cowok kan. Tapi gue itu tidak berpikir, kalau saat gue ditolak, gue tuh tidak berpikir cewek ini tuh tidak suka sama gue, tapi cewek ini tuh ngerasa aneh sama gue karena gue terlihat seperti anak inklusi di saat belajar gitu, karena dia satu kelas sama gue. Dan itu didukung oleh waktu gue nembak cewek di luar kelas gue, mereka itu tuh terima gue. Gue tidak pernah menerima penolakan dari cewek-cewek yang berbeda kelasnya sama gue, terutama adik kelas. Ini fun fact ya gitu, bukannya gue sombong apa gimana, tapi ini adalah kenyataannya, fakta gitu. Lalu ya udah, gue akhirnya ke SMA gitu kan. Di SMA pun pertamanya gue SMA alam gitu, sama juga diperlakukannya seperti itu. Gue kira dengan SMA alam gue nggak usah diperlakukan seperti itu, karena SMA alam kalau lo tahu kurikulumnya itu jauh berbeda dan udah spesial banget sebenarnya, sehingga gue nggak ngerasa butuh ada mentor lagi gitu, ada orang yang ngedampingin gitu, nggak butuh banget. Tapi ya namanya orang tua gue ingin memberikan gue yang terbaik sebenarnya, jadi gue dimasukin ke anak-anak inklusi juga. Dan kebetulan sekolah itu juga menerima siswa-siswi inklusi gitu loh. Nah, maka dari itu gue akhirnya sama dicap lagi kayak gitu, sehingga gue merasa nggak enak, gak nyaman. Dan karena kurikulumnya sangat-sangat ekstrim berbedanya, jadi gue pindah lagi. Dan pindahnya kemana? Ke sekolah yang tempat gue SMP dulu. Dia punya SMA juga, gue masuk ke situ lagi. Nah, di SMA itu makin jadi lagi gitu ya, gue makin minder lagi. Ya lu tau lah zaman-zaman apa tuh sosial media, ASFM apa-apa gitu dulu ya. Instagram udah mulai menjadi ranah untuk pergaulan gitu kan. Dan gue ya udah nggak punya apa-apa soal itu gitu loh. Yang gue punya hanyalah gue yang suka bermain musik dan tidak bisa apa-apa di sosial media sebenarnya. Nah, lalu tapi alhamdulillah itu semua berakhir setelah gue pindah lagi. Nah, jadi banyak pindahnya. Pindahnya itu kemana? Ke SMA Homeschooling Kaseto. Di SMA Homeschooling Kaseto itu surprisingly siswa-siswinya itu sangat-sangat berbeda daripada SMA lain, umum gitu, SMA umum. Mereka itu kayak, ya kalau lu begitu ya udah gitu loh. Terus kenapa kayak gitu? Kayak nggak peduli gitu loh. Kayak ya kita satu sekolah dan di sini kita tujuannya sekolah gitu, bukan untuk pamer, bukan untuk apa-apa. Kita have fun aja di sini, kita senang-senang aja di sini gitu. Karena ini sekolah kita. Mereka tuh berpikirnya seperti itu. Beda sekali dengan SMA yang sebelumnya ya, yang yang siswa-siswinya itu sangat-sangat membuat blok gitu loh. Sementara kalau di situ tuh nggak sama sekali gitu. Lalu dari blok kiri ke blok kanan itu ya dengan santai aja, karena nggak ada hal yang perlu ditakutkan dan dipikirkan gitu loh. Kayak gue
sama orang-orang yang suka baca buku gitu mainnya, terus tiba-tiba gue geser ke orang-orang yang eksis, orang-orang yang sosialita banget gitu ya. Itu kayak ya udah gitu, kayak tegur sapa aja langsung, nggak pakai babi bu bebo. Dan itu sangat-sangat mengubah mindset gue dan mengubah keminderan gue dalam sekejap gitu loh. Gue bilang, shit, kenapa nggak dari dulu gue sekolah di sini? Tapi again, namanya sekolah tidak umum pasti sejalan dengan pemikiran orang yang tidak umum juga gitu loh. Pemikiran orang yang umum juga gitu loh. Jadi gini, kayak gue tadi masuk ke SD khusus gitu. Orang berpikirnya kan gue masuk SLB. Gue masuk ke homeschooling, orang mikirnya apa? Gue sekolah di rumah dan gue punya masalah. Oke, betul, gue punya masalah, tapi bukan narkoba. Ya please gitu. Gue sekolah homeschooling bukan karena gue narkoba. Yes, itu banyak banget terjadi sama gue yang mengenyam pendidikan SMA itu sempet di homeschooling gitu loh. Gue dipikirnya gue narkoba cuy. Kamu kenapa di homeschooling? Kamu narkoba? Gak usah tutup-tutupin, gak apa-apa kok, cerita aja. Gimana kamu kok bisa narkoba? Gue kayak shock, bener-bener literally shock gitu loh. Oke, jadi semua yang masuk homeschooling itu narkoba gitu. Kayak apa-apaan nih pemikiran gitu kan. Bahkan kasus narkoba di homeschooling itu jauh lebih rendah daripada kasus narkoba di SMA negeri bahkan. Sebenarnya kalau emang pengen didata gitu. Tapi kenapa ada orang yang punya mindset kalau lu masuk homeschooling itu narkoba, dan itu banyak orang umum gitu loh. Oke, nggak masalah, oke. Dan gue jelasin, enggak, om, tante, aku masuk homeschooling karena aku sibuk. Nah, gue sibuk apa? Gue dari SMA itu sudah memiliki usaha UMKM. Gue jualan batik, gue punya distro, gue punya warung serabi gitu. Yang sekarang semuanya udah nggak terus ya. Distro sih terus tapi online gitu loh. Warung serabi udah gue ganti jadi coffee shop. Alhamdulillah ya udah meningkat gitu. Akhirnya mereka kayak oh gitu, tapi ya they didn't take it seriously gitu lah back then. Tapi ya mereka sekarang lihat gue kayak gila gitu, kayak gila nih anak gitu. Oke, nah itu jadi kayak gitu. Gue itu tidak sekolah di rumah teman-teman. Seperti yang gue bilang tadi, gue ketemu teman-teman kan, berarti gue bukan sekolah di rumah. Homeschooling itu, khususnya di homeschooling Kaseto, itu bukan hanya sekolah di rumah. Itu ada yang namanya distance learning, yaitu di rumah, dan juga ada namanya community atau komunitas, yaitu adalah di sekolah. Ya kalau sekarang kita semuanya belajar dari rumah kan, tapi kalau dulu sebelum ada pandemi ya tidak. Gue itu karena ikut community, jadi gue sekolah. Tapi sekolah itu berbeda karena gue hanya datang seminggu 3 kali. Jadi dalam seminggu itu gue punya kurang lebih 3 hari untuk belajar, ya betul kan? Dan 4 hari untuk usaha gitu. Jadi Senin, Rabu, Jumat itu gue belajar. Selasa, ya kan? Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu itu gue berusaha gitu. Gue kayak ini usaha gitu. Nah, jadi gue berkembang di situ. Gue sadar bahwa anak-anak seperti gue yang memiliki inklusi itu tadi, yang disebut inklusi itu tadi, atau anak berkebutuhan khusus itu malah bisa lebih berkembang di situ gitu ya. Damn. Gue harus jujur sama kalian, kalau gue nggak ada di homeschooling, gue nggak punya coffee shop. Kalau gue nggak di homeschooling, gue nggak punya distro yang terus jalan. Bahkan gue tidak punya jual beli mobil dan motor gitu loh. Sekarang gue punya itu semua, dan alhamdulillah itu sangat-sangat menguntungkan bagi gue sekarang ini yang masih belum menikah dan masih ditanggung orang tua juga. Sangat-sangat menguntungkan ya. Ibarat kata per bulan bisa dapat di atas 10 juta, itu kan something yang menguntungkan banget kalau di posisi gue kan gitu loh. Jadi gue sangat-sangat mensyukuri kejadian di mana gue masuk ke homeschooling, walaupun awal-awalnya gue dikira narkoba. Nah, lalu gue itu kuliah. Nah, gue itu kuliah, pertama kali gue kuliah itu di universitas, tapi memang gue udah ngincar
London School dari lama, LSPR. Ya, you know LSPR. Cewek cakep-cakep cuy. Enggak lah. Apa namanya, gue tuh ngincer international class-nya awalnya. Sebelum gue sadar itu nggak cocok juga buat gue. Jadi akhirnya setelah gue nggak keterima sekali itu, gue nggak keterima 3 kali, gue nggak salah. Sumpah, gue nggak terima 3 kali. Gue nggak keterima 3 kali di tes itu. Terus gue ya udah deh, gue nyerah dulu ke dulu. Terus tiba-tiba dapat undangan lagi, gue tes dan gue keterima ya dengan catatan gitu ya, keterima dengan catatan karena susah banget cuy tesnya cuy. Karena ya sekali lagi gue otaknya kurang gitu. Terus gue jalanin ya, gue seneng nih, excited, masuk, dosennya baik-baik, dosennya keren-keren, profesional semua. Gimana nggak excited ya kan, kita yang biasa diajarin sama yang biasa-biasa aja, sorry to say, tapi ya lu dosen nih, kalau di universitas gue sebelumnya ya, dosen ini bukan dosen sana ya, maksudnya kan jadi ada dosen nih yang dari universitas A gitu terus ngajar juga di sana gitu loh. Sebutannya apa ya dosen kayak gitu ya, mungkin dosen dari luar kampusnya lah gitu. Dan itu banyak, makanya gue sangat-sangat, kalau dosen yang dosen dalamnya itu, dosen internalnya itu sangat-sangat oke gitu. Tapi kan banyak kan yang bukan internal kan, sehingga kayak yang cuman maaf anak-anak, saya ada rapat di kampus saya lah, gak ngajar, kasih tugas, udah gitu kita belum diajarin, gimana nggak sebel lu kan? Sebel dong pasti kan. Kalau dosen internal bagus-bagus gitu loh, kayak talk aktif gitu loh, gue sangat-sangat suka nih gitu. Tapi pas ketemu dosen yang dari eksternal gitu, kayak ya diatur dong bu, dong pak gitu kan. Ya lu kan ngajar di sini, lu kan dibayar gitu kan. Maksudnya mohon maaf banget tapi sering banget gitu loh. Kenapa sering rapat gitu? Gue ngerti sobat. Tapi di internasional itu tidak ada seperti itu. Semua dosen itu harus bertanggung jawab. Sehingga kita kesulitan pun dosen itu membantu, cuy. Tapi ternyata itu nggak gue banget. Nggak ada salah teman-teman, nggak ada salah dosen. Itu hanya nggak gue banget. Karena otak gue di bawah rata-rata, ya kan? Ya jujur-jujuran aja ya kan, betul emang begitu. Sehingga ya udah gue sekarang di yang regulernya, yang biasanya gitu. Gue nyaman, aman sampai sekarang. Ya gitu perjalanan gue gitu. Dari yang dikira masuk SLB sampai dikira narkoba gitu kan. Yang menjadi pikiran gue itu adalah di Indonesia ini kita mengenal banyak sekali SMP, SMA unggulan, universitas unggulan. Yang unggulan tuh dimana berarti kan itu bagus gitu loh. Kalau bagus biasanya dibarengi oleh dosen, tenaga pengajar yang bagus. Tenaga pengajar yang bagus itu yang bisa melahirkan siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi yang bagus, yang pintar, melahirkan loh, bukan mengundang. Iya nggak? Betul kan? Betul dong. Betul kan? Tapi kenapa yang bisa masuk ke sekolah favorit, sekolah unggulan, sekolah yang bagus itu hanya siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi yang unggulan juga? Silahkan dijawab, itu PR buat kalian ya dari pelajaran hari ini. Ya intinya, this is Indonesia and welcome to Indonesia. So sekian dari gue, thank you udah nonton. Gue nggak narkoba, alhamdulillah. Sampai jumpa di video berikutnya.